Bakpao. Siapa di sini yang nggak tahu bakpao? Hampir semua orang pasti sudah akrab dengan makanan satu ini yang sering dijadikan sarapan atau cemilan saat lapar. Tapi, pernah nggak kalian bertanya-tanya sebenarnya dari mana sih asal bakpao ini? Dan bagaimana bisa bakpao tercipta? Daripada kalian penasaran, bersamaku Kay, yuk dengerin aku bercerita. Bakpao adalah makanan tradisional yang berasal dari negara Cina yang terbuat dari adonan tepung terigu dan bentuknya bulat dan berwarna putih dan diberi aneka isian di bagian tengahnya. Di Indonesia, nama bakpao merupakan serapan dari dialek Hokkien yang merupakan subetnis Tionghoa terbanyak di Indonesia. Nama bakpao berasal dari dua kata, bak yang artinya daging dan pao yang berarti bungkus atau pembungkus. Varian penyebutan nama bakpao juga berasal dari bahasa dan dialek lain dari negeri Cina. Dalam dialek Hakka atau He, bakpao lebih sering disebut nyuk pao atau yung pao dengan arti yang sama. Dalam bahasa Mandarin, bakpao disebut pao ci yang artinya juga sama, daging yang terbungkus. Awalnya, bakpao adalah hidangan makanan yang berisi daging babi karena mayoritas masyarakat Tionghoa mengonsumsi daging babi. Namun, seiring perkembangan zaman, isian bakpao tidak melulu daging babi. Kini bakpao memiliki berbagai varian isian seperti coklat, selai kacang, selai buah, daging ayam hingga daging sapi dan sayuran. Bakpao mulanya diciptakan oleh seorang ahli strategi militer terkenal di zaman 3 kerajaan di Cina, sekitar 220 sampai 280 Masehi, yang bernama Zhuge Liang. Nah, Zhuge Liang adalah salah satu tentara ahli strategis terbaik Cina, perdana menteri, ilmuwan, dan insinyur. Wah, banyak banget ya. Kisahnya bermula setelah ia melakukan peperangan dan meraih kemenangan yang akan dibawanya pulang kembali ke ibu kota. Dalam perjalanan, ia beserta pasukannya harus melewati sungai yang besar yang berombak dan berbadai. Seorang pasukannya memberitahukan bahwa sejak zaman nenek moyang, siapapun yang ingin melewati sungai itu harus mematuhi sebuah aturan. Aturan tersebut berupa pengorbanan dengan melempar sedikitnya 50 kepala manusia. Jika aturan itu sudah dilakukan, sungai akan tenang dan bisa diseberangi dengan aman dan selamat. Namun, Zhuge Liang tidak ingin terjadi kembali pembunuhan atau pertumpahan darah. Akhirnya, ia memerintahkan prajuritnya untuk membawakan daging babi kepadanya. Lalu dibungkusnya lah daging itu dengan tepung dan dibuat menyerupai kepala manusia. Sejak saat itu, masyarakat Cina mulai mengenal makanan yang berbentuk roti bulat berisi daging babi ini. Makanan yang mulanya ditujukan untuk pengorbanan beralih menjadi hidangan yang populer di seluruh Cina. Bentuk beserta resep bakpao pun semakin mengalami penyesuaian. Awalnya hampir seukuran dengan kepala manusia. Akhirnya dibuat lebih kecil untuk sesuai porsi makanan. Nah guys, pada zaman dinasti Tang, sekitar 618 sampai 907 Masehi, bakpao sudah dikenal luas dan menjadi bagian dari budaya kuliner Cina. Selama dinasti Song, bakpao terus mengalami peningkatan popularitas dan variasi, baik dalam isian maupun cara penyajiannya. Bakpao menyebar ke berbagai negara melalui perdagangan dan migrasi. Imigran Cina yang membawa resep bakpao ke berbagai belahan dunia memperkenalkan makanan ini ke tempat-tempat baru.
Salah satu alasan bakpao begitu disukai adalah karena sifatnya yang praktis dan tidak ribet, mengenyangkan, dan cocok di lidah-lidah Asia. Di Asia Tenggara, bakpao menjadi sangat populer, terutama di negara-negara dengan komunitas Tionghoa yang besar seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di Filipina, bakpao dikenal dengan nama siopao dan menjadi salah satu cemilan favorit. Di Singapura dan Malaysia, bakpao sering disajikan dalam dimsum dan dijual di berbagai kedai kopi. Di Jepang, bakpao dikenal sebagai nikuman dan biasanya diisi dengan daging babi yang dibumbui. Nikuman sering dijual di toko-toko dan menjadi camilan musim dingin yang populer karena disajikan dalam kondisi hangat. Selain daging babi, nikuman juga memiliki variasi isian seperti kari, jamur, dan sayuran, mencerminkan adaptasi lokal sesuai selera masyarakat di Jepang. Di Korea Selatan, bakpao dikenal sebagai jjimpan dan diisi dengan berbagai bahan seperti kacang merah manis, sayuran, atau daging. Jjimpan sering dijual di pasar tradisional dan menjadi camilan yang digemari selama musim dingin, kayak di Jepang tadi ya. Selain itu, ada juga variasi yang diisi dengan pasta kacang merah manis, sering disebut sebagai pad jjimpan, yang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Di Indonesia, bakpao diadaptasi dengan berbagai isian lokal seperti rendang, abon sapi, dan kacang hijau. Bakpao juga sering diwarnai dengan pewarna alami seperti daun pandan untuk warna hijau dan ubi ungu untuk warna ungu, untuk menambah daya tarik visual. Ada juga bakpao yang diisi dengan tempe atau oncom, memberikan sentuhan khas Indonesia pada makanan ini. Tapi jarang ya kalau tempe sama oncom itu, mungkin di tempat tertentu aja. Nah, bakpao dengan bentuknya yang bulat memang memiliki makna simbolis. Dalam budaya Cina, bentuk bulat melambangkan kesatuan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Bentuk lingkaran ini bermakna tanpa ujung, yang menggambarkan harapan akan hubungan yang terus berlanjut dan keberuntungan yang tidak terputus. Oleh karena itu, makanan ini kerap disajikan pada acara-acara penting sebagai simbol doa untuk kebersamaan dan masa depan yang lebih baik. Selain bentuknya, isian bakpao pun membawa makna tertentu. Misalnya, isian daging babi atau ayam melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, karena daging dianggap sebagai bahan makanan mewah dalam banyak budaya. Demikian pula, kacang merah dipandang sebagai lambang cinta dan harapan. Di beberapa daerah di Cina, bakpao dengan isian kacang merah disajikan dalam perayaan pernikahan sebagai lambang harapan akan kehidupan yang penuh cinta dan persatuan. Sementara itu, isian pasta lotus yang dibuat dari bunga teratai mencerminkan kemurnian dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Wah, gak nyangka ternyata yang ciptain bakpao itu seorang ahli strategi militer, yaitu Zhuge Liang ya guys. Dan tujuannya ini untuk kebaikan. Nah, kalau kita menghadapi masalah seperti Zhuge Liang, belum tentu kepikiran solusi pengganti kepala itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Bye-bye.